Tak mereka sangka akan terjadi hal seperti itu, karena biasanya, setiap kali pergi dari rumah untuk mencuci ke danau, Cuing selalu tentu disertai oleh beberapa orang teman, bahkan gadis yang melapor itu sendiri pun menemaninya. Paman B itu bergegas pergi mengunjungi istana Lembah Naga, setelah berganti pakaian yang pantas. Dengan wajah mengandung kecemasan, namun sinar mata penuh penasaran, dia lalu mohon bertemu dengan Chia Tai Hiap, demikian sebutan Chia Sin Leong yang menjadi majikan istana itu. Tidak aneh bagi keluarga Chia untuk menerima kunjungan seorang petani, karena memang dia selalu membuka hati dan tangan untuk menerima mereka dan membantu semua kesulitan para petani itu. Akan tetapi ketika melihat wajah yang serius dari tamunya itu, dia merasa heran dan juga tertarik. "Betuako, ada keperluan apakah engkau pagi-pagi datang berkunjung?" tanyanya dengan suara ramah. Petani itu membungkuk dan memberi hormat dengan sikap sungkan, dibalas dengan penuh keheranan oleh tuan rumah. Pada saat itu, Bicu keluar dari dalam, dan melihat bahwa suaminya menerima seorang tamu yang dikenalnya sebagai seorang petani dari sebuah dusun tak jauh dari Lembah Naga. Nyonya muda ini pun ikut pula menyambut. Dia tidak tahu betapa kehadiran nyonya ini membuat petani B merasa semakin sungkan, dan takut-takut untuk mengeluarkan isi hatinya. "Betuako, agaknya ada sesuatu yang amat penting yang ingin kau sampaikan kepadaku. Hayo, katakanlah, kami siap mendengarkan." Suara pendekar itu terdengar lembut dan ramah sekali, sehingga berhasil mengusir rasa sungkan dan takut di hati tamunya. Petani B menelan ludah beberapa kali, kemudian dia berkata, "Maafkan saya, Chia Tai Hiap, saya datang untuk bicara tentang Cheng Kongcu." Sin Leong dan istrinya saling lirik, hati mereka merasa heran akan tetapi juga khawatir. "Tentang Tianxin, apakah yang terjadi?" tanya Sin Leong. Melihat sikap tamunya yang takut-takut, Bicu ikut bicara, "Ceritakanlah dengan tenang dan jangan takut." Suaranya manis dan lembut, sehingga kini petani itu merasa hilang takutnya. "Harap Tai Hiap berdua maafkan. Saya terpaksa melaporkan hal ini demi kebaikan kedua pihak. Begini, Tai Hiap, seperti Tai Hiap mungkin sudah mengetahui, saya mempunyai seorang anak perempuan, bernama Cuing, yang sudah menjelang dewasa. Semenjak kecil, anak saya itu telah kami tunangkan dengan putra keluarga Sung di Dusun Selatan. Dengan demikian berarti bahwa anak perempuan kami ini telah menjadi calon istri orang secara sah." Sampai di sini, petani itu berhenti bicara, seolah-olah dia masih merasa berat untuk melanjutkannya. "Betuako, apa hubungannya penjelasanmu itu dengan Tianxin?" Sin Leong mendesak dan ingin tahu sekali. "Tai Hiap, sudah beberapa hari lamanya ini, terjalin hubungan yang akrab antara Cuing dan Cheng Kongcu." Kembali dia berhenti. Sin Leong tersenyum, senyum untuk menutupi hatinya yang mulai merasa tidak enak, lalu katanya ramah, Betuako, apa salahnya dengan itu? Antara kami dan Tuako pun terjalin hubungan akrab, bukan? Maka apa salahnya kalau anak-anak kita juga menjadi sahabat yang baik? Tentu saja, Tai Hiap, kalau hanya hubungan akrab, tentu keluarga kami merasa amat terhormat dan berterima kasih. Akan tetapi bagaimana?" Bicu mendesak. "Mereka itu bukan hanya berhubungan seperti sahabat biasa, melainkan, menurut keterangan beberapa orang saksi, mereka saling mengadakan pertemuan berdua, dan mereka itu bermesraan, berpacaran." "Berpacaran? Apa maksudmu?" Sin Leong bertanya kaget dan heran. Menurut keterangan mereka yang pernah memergoki dan melihatnya, mereka itu saling peluk, berciuman. "Saya khawatir sekali, Tai Hiap." Bicu mendengus. Sin Leong menggeram. Suasana menjadi sunyi sekali. Petani B itu menunduk, alisnya berkerut, hatinya gelisah. Sin Leong dan Bicu juga menunduk, wajah mereka muram. Sampai lama keadaan menjadi sunyi yang amat tidak menyenangkan hati mereka. Kemudian Sin Leong menarik napas panjang. "Lalu sekarang, apa yang hendak kau lakukan, Betuako?" tanya Sin Leong, suaranya tetap ramah dan halus, sungguh pun kini bercampur nada prihatin. "Kami merasa khawatir sekali, Tai Hiap. Kalau saja anak kami belum mempunyai calon jodoh yang sah,
Tentu seandainya dia dapat berjodoh dengan Cheng Kongcu, kami sekeluarga akan merasa terhormat sekali, girang dan bangga sekali. Akan tetapi anak kami telah bertunangan, maka tentu saja kalau hubungan itu dilanjutkan, selain nama keluarga kami akan rusak, juga nama keluarga Tai Hiap akan terbawa-bawa. Kami dapat mengerti akan kekhawatiranmu itu, Tuako. Lalu apa yang hendak kau lakukan sekarang? Satu-satunya jalan yang dapat kami lakukan adalah mengungsikan Cuing ke dusun selatan, ke rumah calon mertuanya, dan mendesak calon besan kami untuk segera melangsungkan pernikahan. Sin Leong mengangguk-angguk tanda setuju. Baik sekali, lakukanlah itu, Betuako, dan tentang Tianxin, kami yang akan menasihatinya. Wajah yang muram dari petani itu kini berseri, dan dia bangkit sambil menjura berkali-kali kepada suami istri itu. Terima kasih, dan maafkanlah keluarga kami Tai Hiap, sebaliknya engkaulah yang harus memaafkan kami, Betuako, jawab Sin Leong. Setelah petani itu pergi, Sin Leong duduk kembali dan termenung. Juga Bicu duduk termenung. Sampai lama keduanya tenggelam ke dalam lamunan masing-masing, kemudian Nyonya menoleh, memandang suaminya, dan melihat suaminya duduk dengan wajah muram itu, dia kemudian berkata lirih, "Salahkah dia?" Sin Leong sadar dari lamunannya, dan diam-diam, dia terkejut karena ternyata bahwa istrinya itu pun agaknya sama dengan dia, melamun dan mengenang masa lalu, bukan hanya mengenai hubungan antara mereka sendiri, di waktu masih muda remaja dahulu, akan tetapi juga hubungan-hubungan cinta antara tokoh-tokoh dalam keluarga Qin Lingpai yang banyak menimbulkan pertentangan. Siapa dapat menyalahkan orang jatuh cinta? Akan tetapi dia masih terlalu muda untuk itu, dan dia harus tahu bahwa gadis itu telah menjadi calon istri orang lain. Tianxin lalu dipanggil. Pemuda ini belum tahu bahwa ayah Cuing telah datang mengadu kepada suami istri pendekar itu, maka dia datang menghadap paman atau ayah angkat itu dengan wajah berseri. Hubungannya dengan Cuing mendatangkan cahaya baru pada wajahnya. Melihat pemuda itu berjalan datang dengan wajah tampan berseri, diam-diam Sin Leong merasa sangat kagum, dan juga dia harus mengakui bahwa keponakannya ini amat tampan, tiada bedanya dengan mendiang Cheng Han Ho. Teringatlah dia dahulu betapa hampir setiap orang wanita jatuh hati kepada pangeran itu, dan melihat ketampanan Tianxin, dia pun tidak merasa heran kalau pemuda ini menjadi idaman para gadis di dusun sekitar tempat itu. Dengan wajah berseri Tianxin memberi hormat kepada suami istri itu dan berkata dengan suara halus dan sikap menarik, "Selamat pagi, ayah dan ibu. Ayah memanggil saya, hendak mengutus apakah?" Memang semenjak dia mengangkat persaudaraan dengan Han Tiong, pemuda ini menyebut paman dan bibinya itu ayah dan ibu, karena setelah dia menjadi adik angkat Han Tiong, berarti dia telah menjadi anak angkat mereka pula. Sebutan ayah dan ibu yang dilakukan oleh Tianxin tanpa mereka meminta itu diterima oleh suami istri ini yang memang menaruh rasa kasihan dan sayang yang kepada pemuda itu. "Tianxin, di mana kakakmu Han Tiong? Dia sedang membantu para paman bekerja di ladang." "Apakah perlu saya panggil Tiongko ke sini, ayah?" "Tidak usah. Kami memang hendak bicara denganmu. Kau duduklah, Tianxin." Mendengar suara yang singkat dan tegas itu Tianxin merasa kaget juga. Akan tetapi sesuai dengan ajaran ayah angkatnya, dia bersikap tenang dan duduk dengan hormat menghadapi suami istri itu. "Tianxin, apakah yang telah terjadi antara engkau dan Cuing, putri petani B di kaki bukit itu?" Pertanyaan yang tiba-tiba datangnya, dan sama sekali tak pernah disangka-sangkanya ini mengejutkan hati Tianxin. Akan tetapi dia ternyata telah mampu menguasai perasaannya, dan pada wajah yang tampan itu tidak nampak sesuatu, kecuali sepasang mata yang tajam itu terbelalak, dan menatap wajah Sin Leong seperti orang terheran. "Tidak terjadi apa-apa antara dia dan saya, ayah," jawabnya, suaranya tenang dan halus sama sekali tidak membayangkan kegelisahan, sehingga diam-diam Sin Leong kagum sekali akan ketenangan putera angkatnya itu. Bicu yang merasa kasihan melihat putera angkat ini karena dia tahu betapa sakitnya hati kalau diputuskan atau dipisahkan dari orang yang dicinta, bertanya dengan suara lembut, "Tianxin, apakah antara engkau dan Cuing ada hubungan cinta?" Ketika mendengar ayah angkatnya menyebut nama Cuing tadi,
Tianxin sudah menduga bahwa tentu orang tua itu sudah tahu akan hubungannya dengan gadis itu, maka pertanyaan yang lebih langsung dan terbuka dari ibu angkatnya ini tidak mengejutkan hatinya. Akan tetapi ada perasaan malu-malu menyelinap di dalam hati sehingga tanpa disadarinya sendiri, biarpun sikapnya tenang, akan tetapi kedua pipinya yang berkulit halus putih seperti pipi wanita itu menjadi kemerahan. Sejenak dia menatap wajah ibu angkatnya, kemudian dia menunduk dan mengangguk. "Benar, Ibu," jawabnya lirih. Xin Liong dan Bicu saling pandang. Mereka sebetulnya tidak suka mencampuri urusan cinta antara seorang pemuda dan seorang gadis, apalagi kalau pemuda itu anak angkat mereka sendiri. Akan tetapi terdapat ketidakwajaran dalam hubungan itu. Terpaksa Xin Liong mengeraskan hatinya dan suaranya terdengar tegas ketika dia bicara lagi. "Tianxin, tahukah engkau bahwa Be Cuing sejak kecil sudah dijodohkan dengan orang lain dan menjadi calon istri pria lain?" Tianxin terbelalak, mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala. Saya tidak tahu sama sekali tentang hal itu, Ayah." "Bagus." Xin Liong mengangguk-angguk dan memang hatinya terasa lapang. Orang yang tidak tahu berarti tidak sengaja, dan perbuatan yang dilakukan tanpa kesengajaan tak dapat dibilang bersalah atau melanggar. "Nah, kalau engkau tidak tahu, sekarang ketahuilah bahwa Be Cuing adalah calon istri orang lain, sudah ditunangkan sejak kecil dan oleh karena itu, mulai saat ini juga engkau harus memutuskan hubunganmu dengan dia." Tianxin terkejut memandang pendekar itu. "Akan tetapi, Ayah, seorang pendekar tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar susila," bentak Xin Liong dan pemuda itu menundukkan mukanya yang berubah agak pucat. "Tianxin, engkau tidak ingin menjadi seorang pengacau urusan keluarga orang lain, bukan?" Bicu berkata halus. "Cuing sudah bertunangan, berarti dia telah mempunyai jodoh yang sah, dia tidak bebas lagi. Seorang pendekar harus selalu tertib menjaga perbuatannya sendiri, harus selalu mempunyai garis kebijaksanaan, tidak akan melanggar peraturan, dan akan menjaga namanya dengan taruhan nyawa. Kalau engkau mendekati wanita yang sudah mempunyai calon suami, berarti engkau telah melakukan suatu hal yang busuk, dan namamu akan terseret ke dalam lumpur kehinaan. Mengertikah engkau, Tianxin?" Tianxin tidak mampu bicara lagi, hanya mengangguk-angguk, dan dia merasa betapa hatinya perih dan nyeri. Setelah menerima peringatan dan nasihat-nasihat, dia lalu meninggalkan suami istri itu dengan tubuh terasa lemah lunglai, diikuti pandang mata suami istri itu yang merasa kasihan kepadanya. Tianxin menjadi sedih dan bingung. Apalagi ketika pada keesokan harinya dia mendengar dari para muda di dusun tempat tinggal Cuing, bahwa gadis itu telah diajak pergi meninggalkan dusun oleh keluarganya, dan kabarnya akan melangsungkan pernikahan dengan tunangannya di dusun sebelah selatan. Tianxin merasa hatinya hancur. Patah hati peristiwa ini merupakan pukulan batin kedua bagi pemuda ini. Pertama, ketika dia melihat ayah bundanya terbunuh, dan ketika dia menangis di depan peti-peti mati dan kuburan ayah bundanya. Rasa duka yang mengandung dendam ini menggores kalbunya, akan tetapi setelah dia mempelajari ilmu kepada Hong San Wesio, perasaan duka dan dendam itu dapat ditekannya dengan pelajaran-pelajaran kebatinan yang diterimanya dari Wesio itu, sehingga hampir tak pernah terasa lagi. Akan tetapi, sekarang, setelah dia menerima pukulan batin untuk kedua kalinya, yang cukup mendatangkan rasa nyeri, dan memperbesar perasaan iba diri, maka luka lama itu pun berdarah kembali, dan dia pun tak dapat menahan guncangan batin ini, dan jatuh sakit. Xin Liong dan Bicu mengerti akan keadaan anak angkat ini, akan tetapi mereka pun tahu bahwa membiarkan anak itu beristirahat dengan tenang akan menyembuhkannya, karena sesungguhnya jasmaninya tidak menderita sakit sesuatu, hanya terpengaruh oleh tekanan batin dan kekecewaan belaka. Akan tetapi, Han Tiong merasa khawatir sekali, dan pemuda ini boleh dibilang siang malam menjaga adik angkatnya, merawatnya dengan penuh perhatian, dan sikap kakak angkat ini, sikap yang tidak dibuat-buat melainkan yang keluar dari kasih sayang murni, merupakan obat dan penghibur yang manjur bagi Tianxin, karena pemuda ini dapat melihat bahwa ada orang lain yang masih benar-benar amat menyayangnya, yaitu Han Tiong. Han Tiong bukanlah seorang pemuda yang bodoh. Sungguh pun dia pendiam dan tidak ingin mencampuri urusan pribadi adik angkatnya yang disayangnya,
Namun dia pun dapat melihat kenyataan, dan tahulah dia bahwa adiknya ini sakit karena duka dan kecewa, mendengar Cuing dibawa pergi dari dusunnya untuk dikawinkan dengan orang lain, yaitu dengan tunangannya semenjak kecil. Ketika melihat keadaan adiknya sudah mendingan, pada suatu malam dia menemani adiknya itu, dan dengan halus dia bertanya sambil lalu, "Sinte, kuharap engkau sekarang sudah kuat, dan dapat mengatasi perasaan kecewamu karena urusan itu." Tianxin tidak mengira bahwa Han Tiong tahu urusan hatinya, maka dia memandang kakak angkatnya itu dan bertanya, "Urusan apa yang kau maksudkan Tiongko? Urusan apa lagi kalau bukan yang membuatmu jatuh sakit ini?" Tianxin diam saja dan menunduk, termenung. "Sinte, aku percaya bahwa engkau sungguh-sungguh mencinta gadis itu." Tianxin memandang kepada wajah kakak angkatnya, penuh pertanyaan, kemudian dia menjawab, "Tentu saja, Tiongko. Aku sangat cinta padanya." "Sinte, aku sendiri pun tidak mengerti tentang cinta. Akan tetapi kalau engkau mencinta orang, bukankah engkau ingin melihat dia itu berbahagia?" "Tentu saja, dan menurut wejangan Paman Hongsan Wesio, kebahagiaan itu hanya dapat diperoleh melalui kebenaran." "Betul. Nah, gadis kekasihmu itu telah bertunangan dengan orang lain sejak kecil. Maka kalau dia meninggalkan calon suaminya, berarti dia melakukan hal yang tidak benar. Kalau dia sekarang pergi menikah dengan tunangannya, berarti dia benar dan tentu akan berbahagia. Dan kalau engkau memang cinta kepadanya, Sinte, bukankah engkau pun akan ikut merasa senang, melihat atau mendengar dia hidup berbahagia?" Tianxin sendiri adalah seorang pemuda yang masih hijau dalam urusan cinta, maka mendengar pendapat ini dia pun termenung dan bingung. Akhirnya dia hanya menarik napas panjang dan menjawab, "Aku sendiri tidak mengerti, Tiongko. Hanya saja, perpisahan dengannya mendatangkan duka, dan aku merasa kehilangan, merasa sunyi dan sedih sekali. Akan tetapi, duka seperti juga suka, hanyalah merupakan permainan pikiran belaka, dan sifatnya hanya sementara." Demikian pula dengan kedukaan yang menyerang hati Tianxin. Beberapa bulan lamanya dia nampak murung dan pendiam, akan tetapi lambat laun rasa duka itu pun makin menipis dan akhirnya seperti lenyap tak berbekas, dan dia menjadi seorang pemuda yang riang kembali, selalu berpakaian bersih dan cermat, rapi dan agak pesolek, selalu bersikap ramah dan periang terhadap siapapun juga. Melihat hal ini, hal yang sudah diduganya, diam-diam Sin Leong dan istrinya menjadi gembira kembali. Juga Han Tiong merasa lega melihat adiknya sudah sembuh kembali lahir batin. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan kini Han Tiong telah menjadi seorang pemuda yang berusia 18 tahun, sedangkan Tianxin telah berusia 17 tahun. Han Tiong nampak semakin matang dan memang dia seorang pemuda yang serius, pendiam, tenang dan penuh kesabaran, welas asih, dengan perasaan yang amat halus dan peka, mudah sekali merasa iba kepada siapapun juga. Adapun Tianxin juga menjadi seorang pemuda yang gerak-geriknya halus dan kini ketampanan wajahnya semakin menonjol. Dia masih merupakan seorang pemuda yang riang, akan tetapi halus dan ramah. Dan biarpun semua wanita muda di dusun-dusun sekeliling Lembah Naga semakin tergila-gila kepada pemuda yang mulai dewasa dan yang amat ganteng ini, namun agaknya pengalamannya dengan Be Cuing membuat Tianxin merasa jera untuk berdekatan dengan wanita lagi. Namun hal ini bukan berarti bahwa di lubuk hatinya tidak ada rasa suka terhadap wanita. Sama sekali bukan begitu, karena pemuda ini makin besar makin tertarik kepada wanita, dan biarpun dia tidak lagi mau berhubungan dengan wanita, namun diam-diam dia sering melirik dan memandang penuh perhatian dan terpesona. Mungkin hanya karena tidak ada yang dianggapnya secantik atau semanis Cuing sajalah maka sampai sedemikian lamanya Tianxin belum mendekati wanita lain. Dalam hal ilmu silat, keduanya sudah memperoleh kemajuan pesat sekali. Sin Leong telah mengajarkan Tai Ke Sin Kun, San In Kun Hoat, juga Chin Ling Kun Hoat yang diciptakan Oh Mendiang Chia Kong Hong pendiri Chin Ling Pai, bahkan mulai menurunkan ilmu Tian Te Sin Chiang yang amat hebatnya itu. Memang pendekar ini belum mengajarkan Tihi Ibeng dan juga ilmu mujizat yang didapatnya dari kitab Bu Beng Hutku, karena kedua ilmu ini dianggap terlalu berbahaya untuk diturunkan secara ceroboh saja.
Dia ingin agar dua orang muda itu memperoleh kematangan lebih dulu dalam ilmu-ilmu yang telah diajarkannya, terutama memperoleh inti dari tenaga sakti Tian Te Sin Chiang. Baru dia akan memutuskan siapa yang akan pantas mempelajari Tihi I Beng dan Hok Mo Kep Sa Chiang. Kedua orang pemuda itu sama-sama tekun mempelajari ilmu silat, dan ternyata keduanya memiliki kelebihannya sendiri-sendiri. Sungguh pun keduanya tidak dapat dikatakan kurang atau lemah dalam suatu hal. Tian Xin amat maju dalam ilmu sastra, pandai sekali bersajak dan mengutip ayat-ayat kuno, tulisannya indah sekali dan juga suaranya merdu kalau dia membaca saja. Selain kelebihan dalam hal sastra, juga dalam hal gerakan ilmu silat, dia lebih cekatan dan lebih indah, lebih mudah menguasai perkembangan suatu gerakan dibandingkan dengan kakak angkatnya. Di lain pihak, Han Tiong memiliki keunggulan dalam hal ketenangan, kematangan dasar gerakan silat. Juga di samping ini, dia memiliki dasar sinkang yang lebih kuat, dan hal ini berkat ketekunan dan ketenangannya. Dengan kelebihan masing-masing kalau mereka bertatih silat dan saling serang dalam latihan, Han Tiong kadang-kadang kewalahan menghadapi perubahan-perubahan gerakan adik angkatnya yang selain cepat juga amat bervariasi, dan penuh gerak tipu itu. Sedangkan Tian Xin sendiri kewalahan kalau harus mengadu tenaga dengan lengan kakaknya yang terisi penuh getaran hawa sakti yang amat kuatnya. Pada suatu hari, keluarga istana Lembah Naga itu mendengar berita yang amat mengejutkan, yaitu bahwa di sebuah dusun tetangga, di ujung lembah yang termasuk daerah Lembah Naga, sejauh kurang lebih 30 li dari istana Lembah Naga, terjadilah perampokan semalam. Harta benda yang tidak banyak dari penduduk dusun itu dirampok. Beberapa orang laki-laki dilukai dan 5 orang gadis muda dilarikan perampok. Peristiwa seperti ini sebetulnya tidaklah aneh terjadi di dusun-dusun pada zaman itu, akan tetapi yang amat mengejutkan hati para penghuni istana Lembah Naga adalah terjadi di daerah itu. Padahal, selama mereka menjadi penghuni istana itu, tidak pernah mereka terjadi kejahatan apapun juga, dan semua orang Kang Ou tahu belaka siapa penghuni istana Lembah Naga. Sekarang perampok dari manakah berani main gila dan mengganggu daerah yang termasuk daerah kekuasaan pendekar Lembah Naga dan keluarganya. Sungguh hal ini amat mengejutkan, dan dianggap oleh Sin Leong bukan sebagai perampok biasa, melainkan sebuah tantangan untuknya. "Ayah, biarkan aku dan Sin Te mengejar mereka," Han Tiong berkata dengan sikap tenang. Sin Leong mengerutkan alisnya. Diam-diam dia mengukur kepandaian dua orang puteranya itu, dan yakin bahwa kalau hanya menghadapi perampok-perampok saja, sudah dapat dipastikan Han Tiong dan Tian Xin dapat mengatasi mereka, betapapun lihainya para perampok itu. Apalagi dia amat percaya akan ketenangan Han Tiong yang selalu waspada dan tidak ceroboh. Di samping kepercayaannya yang penuh kepada puteranya dan putera angkatnya, juga inilah kesempatan yang amat baik bagi dua orang muda itu untuk mempraktekkan apa yang selama ini mereka pelajari siang malam dengan penuh ketekunan. "Baiklah, kalian berangkat dan selamatkan 5 orang wanita yang diculik itu. Tidak usah kalian membawa senjata untuk menghadapi perampok-perampok itu. Akan tetapi ingat, kalian tidak boleh sembarangan membunuh orang. Ada 2 kemungkinan pada para perampok itu. Mereka adalah perampok-perampok kecil yang memang belum mendengar nama keluarga kita di sini, atau memang mereka itu sengaja memancing-mancing permusuhan. Maka, waspadalah kalian. Nah, berangkatlah sebelum mereka pergi jauh." Han Tiong dan Tian Xin lalu berangkat. Mereka mempergunakan ilmu berlari cepat menuju ke dusun di sebelah selatan itu, di ujung lembah atau di kaki gunung. Tian Xin kelihatan gembira bukan main, dan dia mengerahkan ilmunya berlari cepat sampai Han Tiong menegurnya. "Hati-hati, Sin Te, jangan menghamburkan terlalu banyak tenaga untuk berlari. Kita masih amat membutuhkan tenaga kalau sudah berhadapan dengan mereka. Akan kuhajar mereka, akan kuhajar bedebah-bedebah itu," kata Tian Xin dan sepasang matanya bersinar aneh, dingin dan membuat Han Tiong merasa kaget dan khawatir. Belum pernah dia melihat sepasang mata adik angkatnya bersinar seperti itu selama ini, kecuali ketika adiknya ini sakit karena patah hati setahun lebih yang lalu. Karena 2 orang pendekar muda dari istana Lembah Naga ini mempergunakan ilmu berlari cepat, maka tidaklah sukar bagi mereka
untuk menyusul gerombolan perampok yang melarikan diri ke sebuah bukit yang penuh hutan itu. Lewat tengah hari, Han Tiong dan Tian Xin sudah menyelinap ke dalam hutan lebat itu dan menemukan jejak gerombolan yang memasuki hutan. Akhirnya di tengah-tengah hutan itu, mereka melihat belasan orang pria yang bersikap kasar, berada di luar sebuah pondok yang agaknya memang menjadi tempat perhentian atau persembunyian para gerombolan itu. Orang-orang itu kelihatan lelah, ada yang tertidur pulas di bawah pohon, ada pula yang duduk bersandar batang pohon, ada yang bercakap-cakap. Han Tiong memberi isyarat kepada adiknya, agar jangan sembrono turun tangan, sebelum tahu jelas bahwa mereka adalah gerombolan perampok yang mereka kejar. Maka dengan hati-hati, mengandalkan jin kang mereka yang membuat tubuh mereka amat ringan, keduanya meloncat ke atas pohon, dan dari sini berloncatan sampai ke atas wuwungan pondok, dan mereka mengintai dan mendengarkan ke sebelah dalam. Pondok itu cukup luas dan di bagian belakang atau dalam, di mana terdapat sebuah kamar yang besar, nampak ada 5 orang gadis dusun yang berlutut di sudut, berhimpitan saling rangkul, kelihatan ketakutan seperti sekelompok kelinci terkurung. Akan tetapi yang menarik perhatian 2 orang pendekar muda itu adalah seorang dara yang berdiri tegak menghadapi seorang laki-laki setengah tua tinggi besar, dan agaknya terjadi pertengkaran antara mereka berdua. Tidak, pendeknya, selama ada aku di sini, aku tidak mau melihat mereka diganggu oleh siapapun juga. Demikian dara itu berkata, suaranya lantang dan nyaring, penuh kemarahan dan tantangan. Han Tiong dan Tian Xin memandang dengan penuh perhatian kepada 2 orang yang berdiri berhadapan dan bertengkar itu. Dara itu masih amat muda, paling banyak 17 tahun usianya, berpakaian serba hijau, pakaian yang kasar dan ringkas, yang ketat menutupi tubuhnya yang padat dan langsing. Tubuh yang membayangkan ketangkasan dan kekuatan. Wajahnya manis, dengan dagu meruncing dan hidung kecil mancung. Biarpun pada saat itu dia sedang marah, namun kemanisan wajahnya tidak berkurang, bahkan nampak gagah dengan sepasang mata bersinar-sinar itu. Di pinggangnya tergantung sebatang pedang pendek yang gagangnya dihias ronce biru. Rambutnya disanggul sederhana ke atas, diikat dengan ikatan rambut sutera merah. Pendeknya, dara itu nampak gagah dan manis sekali. Sedangkan pria itu, yang usianya mendekati 50 tahun akan tetapi tubuhnya yang tinggi besar itu nampak tegap kuat dan menyeramkan. Pakaiannya berbeda dengan pakaian orang-orang yang berada di luar pondok, agak lebih rapi dan bersih, dan di pinggangnya tergantung sebatang golok besar. Agaknya pria ini setengah mabuk karena tangan kirinya masih membawa sebuah guci arak yang tinggal sedikit isinya. Sepasang matanya yang lebar agak kemerahan dan dia pun memandang kepada dara itu dengan alis berkerut dan sikap marah. Leng Ji, lupakah engkau dengan siapa kau berhadapan? Terdengar laki-laki itu membentak marah, suaranya parau dan lantang. Aku berhadapan dengan ayah, jawab dara itu, sikapnya tetap menentang. Kau masih ingat aku ayahmu, dan bukan itu saja, bahkan aku juga gurumu, dan sekarang kau berani menentangku. Ayah, ingatlah akan apa yang ayah katakan, dan janjikan kepadaku, ayah melakukan kekacauan di dusun itu, lalu menawan wanita-wanita itu hanya sebagai memenuhi tugas ayah sebagai anggota Jeng Hua Pang saja untuk memancing keluar pendekar lembah naga. Bukankah begitu? Akan tetapi di dusun itu ayah telah melakukan pembunuhan-pembunuhan, bukan aku yang melakukannya, benar, anak buah ayah. Akan tetapi mengapa ayah tidak melarang mereka? Kemudian penawanan 5 orang wanita ini yang ayah katakan sebagai memancing pendekar itu keluar dari istananya. Akan tetapi mengapa sekarang ayah hendak melakukan kekejian? Ah, kau anak kecil tahu apa? Kau keluarlah dan tinggalkan aku bersama mereka. Akan tetapi dara itu dengan sikap tegas menggeleng kepalanya, dan matanya memancarkan sinar penuh kemarahan. Tidak, aku adalah seorang wanita. Dan mereka pun wanita, kalau mereka dihina di depanku, sama saja dengan aku yang terhina. Aku akan melindungi mereka dari gangguan siapapun juga, ayah. Kalau perlu aku rela mengorbankan nyawaku. Yang kubela bukanlah perorangan, melainkan kehormatan wanita. Kau berani, Leng Ji, sudahlah. Aku tidak mau membiarkan hatiku marah kepadamu. Biarlah aku mengalah. Kau berikan seorang saja di antara mereka kepadaku, yang mana saja.
Jangan, ayah. Pula, mengapa ayah menjadi begini? Mengapa ayah mau melakukan hal yang jahat itu? Di dalam suara Dara itu terkandung isak dan kedukaan. Kau anak tolol, semenjak ibumu tiada, aku menderita. Berikanlah seorang saja di antara mereka untuk menghibur hati ayahmu yang kesepian ini. Tidak akan kuberikan kepada siapapun juga selama aku masih hidup dan berada di sini. Apa kau berani menentang ayahmu, gurumu? Apa boleh buat, biar ayah atau guru, kalau tidak benar, harus ditentang. Ucapan ini terdengar gagah sekali dan membikin kagum dua orang muda yang berada di atas pondok, sehingga mereka tertarik dan menjadi lengah. Tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan di bawah pondok. Mata-mata di atas pondok, musuh datang. Kepung tangkap, Han Tiong dan Tian Xin terkejut sekali. Dan ketika mereka memutar tubuh dan memandang, ternyata pondok itu telah terkepung oleh kurang lebih 20 orang. Bahkan tak lama kemudian kepala perampok yang tadinya ribut-ribut mulut dengan gadisnya itu pun sudah berada di luar pondok dan memandang ke atas. Sinte, kita ketahuan. Mari hajar mereka, akan tetapi jangan kau menurunkan tangan kejam, jangan membunuh orang. Baik, Tiongko, baru saja menjawab demikian. Tubuh Tian Xin sudah melayang turun ke bawah, tepat di tengah-tengah gerombolan itu, dan pemuda ini pun mulai mengamuk dengan hebatnya. Han Tiong juga cepat meloncat turun dan menyerbu para pengeroyok itu, selalu berusaha agar dia berdekatan dengan adiknya dan dapat mengamati sepak terjang adiknya itu. Dan apa yang dilihatnya sungguh membuat dia terkejut. Tian Xin mengamuk seperti seekor naga, gerakannya cepat dan kuat dan dalam beberapa gebrakan saja dia telah merobohkan dua orang pengeroyok dengan hantaman keras sehingga yang seorang roboh dengan tulang pundak remuk-remuk, dan yang seorang lagi dengan tulang lutut hancur. Sungguh ganas sekali bekas tangan pemuda ini dan wajahnya kelihatan beringas. Dengan sinar mata berkilat sungguh pun mulutnya tersenyum, senyum dingin yang menyeramkan. Sinte, jangan bunuh orang. Han Tiong merobohkan seorang perampok, dan pemuda ini membatasi tenaganya sehingga orang yang dirobohkannya itu tidak sampai terluka parah mendekati adiknya. Akan tetapi karena para pengeroyok itu menjadi marah melihat robohnya teman-teman mereka, dan menggeroyok lebih ketat, kakak beradik ini terpisah lagi, dan terpaksa Han Tiong mencurahkan perhatiannya untuk melindungi diri sendiri. Dua orang muda itu tidak bersenjata, akan tetapi pengeroyokan belasan orang bersenjata itu sama sekali tidak membuat mereka repot, karena para pengeroyoknya itu adalah orang-orang kasar yang kebanyakan hanya mengandalkan kekuatan tenaga kasar dan keras atau tajamnya senjata di tangan saja, biarpun mereka semua rata-rata memiliki ilmu silat yang tingkatnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat dua orang pendekar muda itu. Sementara itu, kepala gerombolan yang tadi bertengkar dengan anaknya dan kini sudah keluar dari pondok, ketika melihat kehebatan dua orang muda yang mengamuk dan merobohkan beberapa orang anak buahnya, menjadi marah sekali. Dia mencabut golok besarnya dan membentak nyaring. Dua bocah setan, dari mana berani mengacau di sini? Tiongko, biar ku hadapi dia, kata Tian Xin dan pemuda ini sudah meloncat dan menyambut kepala gerombolan itu. Melihat seorang di antara dua pemuda itu melompat ke depan, kepala gerombolan itu menyambut dengan bacokan golok yang menyambar ke arah leher Tian Xin dengan cepat sekali, membentuk sinar dan mengeluarkan suara berdesing mengerikan. Namun dengan mudah Tian Xin mengelak dengan menundukkan kepala, dan berbareng kakinya menyambar ke bawah mengarah pusar lawan. Kepala gerombolan itu terkejut, dan terpaksa melempar tubuh ke belakang karena tendangan itu luar biasa cepat datangnya. "Siapa kau?" bentaknya sambil melintangkan golok besarnya yang mengkilap. Matanya menatap Tian Xin dengan pandang mata terbelalak menyeramkan. Sementara itu Han Tiong masih terus menghadapi pengeroyokan banyak orang. "Perampok busuk, engkau memancing penghuni istana lembah naga untuk keluar. Nah, kami sudah datang," kata Tian Xin dan tanpa memberi kesempatan kepada lawan untuk menjawab, dia sudah menerjang dengan pukulan-pukulan yang amat kuat dan cepat, membuat kepala gerombolan itu cepat memutar golok untuk membabat lengan lawan dan balas menyerang. "Tangkap mereka, hidup atau mati," bentak kepala gerombolan, dan kembali mereka terpecah menjadi dua kelompok. Sebagian kecil membantu kepala gerombolan mengeroyok Tian Xin, dan sebagian besar yang lain mengeroyok Han Tiong.
Terjadilah pertempuran yang amat seru. Akan tetapi dua orang pendekar muda dari Istana Lembah Naga itu telah memiliki ilmu silat yang hebat, jauh terlampau tinggi bagi para pengeroyoknya. Jangankan baru dikeroyok belasan orang-orang kasar itu, biar ditambah 2 kali lipat lagi pun, mereka takkan mungkin dapat mengalahkan murid-murid atau putra-putra pendekar Lembah Naga ini. Kalau saja mereka berdua tidak menjaga kaki tangan agar jangan sampai membunuh lawan, tentu pertempuran itu berakhir dengan cepat saja. Mereka berdua merobohkan lawan, akan tetapi menjaga jangan sampai membunuh. Sebenarnya Han Tiong sajalah yang sungguh melakukan ini, karena yang roboh oleh tamparan atau pukulan atau tendangan Tianxin, biarpun tidak tewas akan tetapi sudah setengah mati dan terluka parah. Melihat betapa kepala gerombolan yang memainkan goloknya itu cukup tangguh dibandingkan dengan anak buahnya, dan tidak roboh ketika terkena tamparan pada pangkal lengan kirinya, Tianxin menjadi penasaran. Dia merobohkan 2 orang pengeroyok, dan menyambar ke depan, ke arah kepala gerombolan itu. Si kepala gerombolan ini menyambut dengan goloknya, membacok kepala. Ketika Tianxin mengelak sambil miringkan tubuh, golok itu menyambar lagi dengan tusukan ke arah dadanya. Mampuslah, bentak kepala gerombolan itu. Tianxin mendengus dan cepat sekali kakinya bergeser, tubuhnya mengelak dan golok yang ditusukkan dengan kuat-kuat itu meluncur lewat bersama lengan yang memegang gagang golok. Tianxin tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, cepat jari tangannya menyambar, menangkap pergelangan tangan kanan lawan, mengetuk urat besar di siku, membuat lengan itu seperti lumpuh dan secepat kilat dia membalikkan lengan itu sehingga goloknya menyambar ke arah tubuh pemegangnya sendiri. Si tinggi besar ini terkejut dan berusaha menahan dengan lengan kirinya, namun golok itu malah menyambar lengan kirinya, tak tertahankan lagi. Kepala rombongan itu menjerit, darah muncrat-muncrat dari lengan kirinya yang buntung, di bawah sikunya. Melihat ini, para anak buah gerombolan menjadi gentar, apalagi 2 orang muda itu mengamuk lebih hebat. Tanpa ada yang menyuruh lagi, mereka lalu melarikan diri sambil menyeret teman-teman yang terluka. Tianxin sudah berdiri di dekat tubuh kepala gerombolan yang rebah miring, dan menginjakkan kakinya ke dada orang itu sambil membentak. "Hayo katakan siapa yang menyuruhmu?" Kepala gerombolan mencoba menjawab, akan tetapi yang keluar hanya, tidak. "Apa kau ingin kuinjak hancur dadamu?" Tianxin membentak lagi, dan menekan sedikit dengan kakinya. "Aduh, ampun, kami disuruh, Zheng Huapang. Dan kau telah membunuhi orang dusun, menculik wanita-wanita, kau layak mampus." "Sinte, jangan!" Tiba-tiba Han Tiong telah tiba di situ, karena semua penjahat telah melarikan diri. "Lepaskan dia!" Tianxin memandang kakaknya, lalu mengangguk dan melepaskan injakan kakinya. Kepala gerombolan yang ditinggal pergi sisa anak buahnya itu bangkit dan merangkak bangun, terengah-engah dan tangan kanannya memegangi lengan kiri yang buntung. "Nah, katakan kepada ketua Zheng Huapang, agar tidak main-main lagi di Lembah Naga. Kami keluarga Istana Lembah Naga bukanlah orang-orang yang mencari permusuhan, akan tetapi juga tidak akan tinggal diam kalau melihat orang-orang melakukan kekacauan dan kejahatan seperti yang kalian lakukan. Pergilah," bentak Han Tiong dan kepala gerombolan itu lalu pergi terhuyung-huyung. 2 orang pemuda itu lalu memasuki pondok. Akan tetapi Tianxin yang masuk lebih dulu itu disambut dengan sambaran pedang. "Sing, hem!" Dia cepat mengelak, dan sekali tangannya bergerak, dia telah menamparkan lengan kecil itu. Plak! Darah itu menjerit kecil dan pedangnya terlepas dari pegangan. Lalu pedang yang melayang itu disambar oleh tangan Tianxin. Sambil menatap wajah yang manis dan yang terbelalak keheranan itu, Tianxin memegang pedang dengan 2 tangan. Kemudian dengan gerakan enak saja dia mematahkan pedang itu seperti mematah-matahkan ranting yang kecil saja. Pedang patah di tengah-tengah dan Tianxin melemparkan pedang itu ke atas lantai. Darah itu mengeluh, dan sepasang mata yang indah itu memandang penuh kagum kepada pemuda tampan yang mematahkan pedangnya seperti orang mematahkan sebatang lidi saja itu. Tadi dia sudah mengintai melalui celah-celah pintu, dan menyaksikan betapa ada 2 orang muda gagah perkasa yang mengaku datang dari Istana Lembah Naga mengamuk, dan merobohkan semua anggota gerombolan, bahkan telah membuntungi lengan kiri ayahnya, dengan golok ayahnya sendiri.
Hal itu saja tadi sudah membuat dia terheran-heran penuh kagum. Akan tetapi ketika dua orang pemuda itu memasuki pondok, teringat bahwa mereka itu adalah musuh-musuh, dia lalu menyerang dengan pedangnya dan akibatnya, bukan saja serangan itu sia-sia belaka, bahkan pedangnya dipatahkan. "Nona, kami bukan musuhmu, biarpun engkau putri kepala gerombolan itu, akan tetapi kami melihat betapa dengan gagah engkau melindungi tawanan-tawanan ini dari gangguan kepala gerombolan," kata Han Tiong dengan suara halus. "Sungguh mengherankan sekali, engkau gagah perkasa dan baik, Nona, akan tetapi ayahmu itu orang jahat," kata Tian Xin. "Dia bukan ayahku," Dara itu berkata dengan suara lantang. Bukan, bagus sekali kalau begitu," kata Tian Xin tersenyum. "Akan tetapi kami mendengar Nona menyebutnya ayah." Dara itu menarik napas panjang, lalu menjatuhkan diri duduk di atas bangku dengan tubuh lemas. "Memang dia bukan ayahku, bukan ayah kandungku. Ayah tiri yang kubenci sekali dia. Ketika aku berusia 10 tahun, dia membunuh ayah dan melarikan ibu dan aku. Ibu lalu menjadi istrinya. Dia memang baik kepadaku, mengajarku ilmu silat, memperlakukan aku sebagai anak sendiri. Akan tetapi aku benci padanya, aku menaruh dendam atas kematian ayahku, dan atas kekejamannya terhadap ibu yang kini telah meninggal dunia pula. Dan tadi, melihat dia hendak memperkosa tawanan ini, aku semakin benci padanya." Kakak beradik itu saling lirik dan mereka merasa terharu. Kiranya demikian persoalannya, dan mereka merasa kasihan kepada Dara ini. Apalagi Tian Xin. Dia merasa kasihan dan juga amat tertarik. Dara ini telah yatim piatu, sama dengan dia. Hal ini saja sudah membuat dia merasa amat suka dan merasa senasib dengan Dara itu. Jika Anda suka channel kami, silahkan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya.